Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Petualangan Kang Ruslan. Kang Ruslan hari ini akan memperbaiki handphone A32. Handphone A32 ini kemasukan air laut ya. Kemarin sudah bermain air laut, kemudian handphonenya kena air laut dan layar handphonenya rusak teman-teman semua. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Petualangan Kang Ruslan ya. Baik, untuk layar handphonenya saya sudah beli sama tombol powernya, kemudian ini layar handphonenya ya. Dan ini untuk handphonenya saya kemarin udah dibuka semua untuk casing-casingnya dan saya sudah bagi beberapa komponen ya. Ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk merakit kembali handphone ini ya. Pantengin terus untuk video pembukaan handphone dan mereparasi handphone ini ya. Oke, next video berikutnya. Oke, teman-teman semua, untuk handphonenya saya sudah dicopotkan ya untuk berbagai komponennya. Dan ini untuk gambaran tombol on off-nya kemarin kemasukan air laut dan mati ya. Dan saya sudah membeli untuk partnya ya. Ini untuk partnya di toko Oren sangat murah sekali. Harganya di Rp15.000 sama dengan ongkirnya nih teman-teman. Nanti kita buka ya. Dan ini untuk part handphonenya. Di sini untuk tampilan layar depannya, dan ini untuk kamera depan, kemudian ini untuk sensor jarinya. Dan ini untuk tampilan chargingnya kemarin sudah saya bantu ganti lagi karena kemasukan air lautnya juga ke sini jadi tidak bisa ngecas ya. Dan ini untuk tampilan mesin handphonenya ya. Nah, ini untuk tampilan mesin handphonenya. Alhamdulillah tidak kena air laut ya. Kita eksekusi saja untuk merakit kembali handphone ini ya. Pertama-tama kita akan buka paket dari toko Oren untuk layarnya sendiri ya di sini. Cara membukanya kita harus ada video unboxingnya karena barang ini takut rusak di perjalanan. Ya, kita buka dulu ya, pakai ini aja. Maaf teman-teman untuk kondisinya berantakan ya di sini. Nah, ini di sini kita buka segelnya, kemudian mana lagi ya? Sini juga. Oke, sembari menonton channel Petualangan Kang Ruslan, jangan lupa di subscribe ya di channel Petualangan Kang Ruslan, teman-teman semua. Gimana cara bukanya ini? Ini aja kayaknya lah. Untuk pesanan layar handphonenya, paketnya sangat sekali, dilengkapi dengan dus. Ini kemudian dilengkapi juga ada beberapa yang dari bulan-bulan yang mungkin paketnya. Boxing layar handphonenya mungkin sesuai dengan tipe handphone A32 nya. Teman-teman, ini. Oke, untuk layarnya ini kayaknya sesuai di toko Oren. Untuk harga layar ini harganya di 132 dan semuanya jadi 140-an sama ongkir. Ini untuk tampilan layar. Untuk digantinya seperti ini. Nah, ini untuk spesifikasinya seperti ini. Kita lanjutkan untuk pemasangan bagian-bagian komponennya ya. Kita coba rakit lagi. Sebelum kita merakit layar handphone yang kena airnya, kemarin saya sudah bantu untuk dicopot tombol powernya ya. Tombol power juga saya sudah check out di toko Oren. Mudah-mudahan sesuai ya.
Buka ya. Nah, untuk tampilannya seperti ini teman-teman. Oh, ini untuk apa? Tombol yang di dalamnya, dan kemudian ini untuk tombol yang di luar handphonenya. Kita buka terlebih dahulu. Wah, ini bisa jalan sini nih. Sesuai dengan warna handphone. Nah, ini untuk tampilan belakang handphonenya. Cara melepas ini juga gampang ya, dengan alat yang ini. Diangkatkan dulu untuk handphonenya, kemudian nanti ada sedikit di gini. Copot, kemudian part-partnya dicopot seperti baut-baut kecilnya. Kita lanjutkan untuk yang tadi. Nah, ini parts yang kita beli. Oke teman-teman, tidak jauh beda ya untuk parts yang kita beli. Ini yang lamanya, kemudian ini yang baru. Yang lamanya rusak di bagian tombol yang ini ya teman-teman. Nah, yang hitam ini copot yang bagian on off-nya. Karena ini yang baru tidak ada kerusakan. Dikarenakan korosi dari air laut mengakibatkan tidak bisa ditekan untuk tombol powernya. Ini untuk pergantiannya yang ini. Ini untuk menempelkannya juga sangat mudah teman-teman. Udah ada double tipnya dari tombol ini. Tinggal dicopot dulu. Untuk pemasangannya ini tinggal plug and play ya. Tinggal dipasang aja. Ini kita copot dulu untuk double tipnya. Mana ini? Oke kakak, kalau ada kendala apapun, kalau kita suka memperbaiki barang-barang oleh sendiri, maka tidak ada salahnya kita memperbaiki dengan sendiri juga. Karena kalau mengandalkan orang lain untuk biaya jasanya suka mahal. Kemudian belum tentu barang yang diperbaikinya juga dalam kondisi baik lagi, dikarenakan takutnya ada insiden apa-apanya rusak. Jadi diperpanjang atau diperparah lagi. Kita kan bisa sendiri, kita bisa didiagnosa untuk kerusakan apa yang harus kita perbaiki. Kalau mengandalkan orang lain nanti biaya ininya rusak, harus diganti ininya juga katanya teh. Tapi katanya suka berbohong. Itu sih kata orang-orang yang suka memperbaiki. Suka ngebohong kalau bahasa asalnya mah. Jadi suka harganya dilebihin itu untuk biaya itunya ininya gitu. Oke teman-teman, sedikit sulit nih. Kita coba untuk pembukaannya. Nah ini kita bantu dipasangkan dulu ke tombol powernya ini di sebelah sini teman-teman, di sebelah kanan. Untuk cara pemasakannya seperti ini teman-teman, tinggal ditempel ke sini untuk bagian powernya, kemudian ke sini ada cicak teman-teman. Istri aku sangat takut pada cicak, padahal cicak gak akan gigi.
Nah, ini seperti ini. Mana ih? Iya. Tuang. Untuk spionnya seperti ini. Tinggal tempel karena udah ada power double tipnya. Terus ini ke sini dan ini ke sini. Tinggal plug and play. Untuk baterainya ini dicopot. Kemudian sebelum kita merakit layarnya, kita bersihkan dulu untuk lem-lem yang ada di depan ini. Kemarin sudah saya bantu ini di bersihkan dulu untuk lem-lem yang ada di depan ini ya. Tapi saya bantu lagi dibersihkannya. Oke, kita rakit kembali untuk handphone ini ya. Pertama kita cek dulu untuk bagian mesinnya apakah ada yang copot atau tidak. Kayaknya tidak ada yang copot. Ini jangan sampai ada yang kotor untuk bagian di kameranya teman-teman. Tuh, untuk kameranya ada 3. Oke. Oke, kita lanjutkan pemasangannya seperti ini. Jangan sampai terlupa untuk ininya ya. Penghubung sinyal jaringan dari atas ke bawahnya. Gak kemasukan ke dalam melepot. Harus sampai ada suara krek. Kalau udah ada suara krek di sini, otomatis ini udah masuk ya. Udah sesuai. Kemudian kita bantu mana dulu. Kita cek dulu bagian mana yang ada bautnya yang kita untuk mesin ini. Aduh, takut lupa. Di sini ada baut 1 untuk mengunci mesin ini. Dengan cara seperti ini. Nah, itu ada kayaknya di sini. Kita coba. Apa sayang? Bapak dede, muka dede kebatahan ku obat. Kapan? Kebasahan kok obat? Anu butat banget. Oh gitu ya. Kita coba teman-teman semua pasang kembali untuk layar ini. Kita coba jangan pakai lem terlebih dahulu untuk memastikan layar ini hidup ya. Dengan cara ini copot nak. Ntar dulu ya teman-teman.
Ini seperti ini. Kemarin ada penguncinya satu. Boleh. Oke, teman-teman semua. Mana ya untuk penguncinya kemarin? Penguncinya ada di sini. Kita lanjut kembali untuk pemasangan pengunci dari mesin handphone A32 di sini. Kunci dulu sebelum memasang layar. Kita coba untuk memasangkan layarnya ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tinggal plug and play. Nah, seperti ini. Ini ke sini. Ini untuk mainboardnya. Kita coba tes dulu. Pada titik-titik di ujung doa. Ini harus masuk secara simetri dan ada suara krek pas ditekan-tekan seperti ini. Untuk ke layar. Oke. Satu lagi. Suara krek. Bisa dirasakan oleh teman-teman kalau teman-teman bisa membongkar handphone ya. Oke, kita masukkan untuk sumber daya dari baterai ke mesin, kemudian mesin akan mengolah ke charging, kemudian ke layar handphone di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah trik. Kita nyalakan terlebih dahulu. Alhamdulillah untuk layarnya bisa nyala kembali teman-teman. Ini sebelum dipakaikan lem ya, karena kan kita cek dulu ke toko oranye agar bisa diklaimkan. Kalau udah dipakai lem nanti tidak bisa diklaimkan untuk asuransi. Ini untuk tampilan sebelum dipakaikan batang dari layar ini. Oke, masih tahap proses loading dulu. Oke, sambil menonton video petualangan Kang Ruslan, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Ini untuk layarnya udah bisa kembali menyala dan bisa disentuh kembali. Menyala handphonenya. Oke. Untuk seperti ini layarnya. Oke, kita lanjutkan untuk tahap. Iya, Dede udah selesai lagi. Wow. Tuh, udah seperti biasa lagi. Oke. Itu ada cipau tuh. Iya, udah ada cipau lagi. Oke, kita lanjutkan untuk proses pemasangan part-part berikutnya ya. Oke, saksikan dan tonton terus untuk pemasangan part berikutnya. Oke, jangan lupa untuk handphone ini kita matikan terlebih dahulu untuk pemasangan part berikutnya. Nah. Sudah.
Tuh. Asde. Dapat mau ke papa. No. Papa boleh ke papa gak? Oke. Papa, dia mau deket. Papa. Oh, kasih nyala sesuai. Rumah. Ish. Itu kepencet itu kak, kepencet jempol. Ini semuai lagi. Bukan. Matikan deh ya. Udah mati lagi. Kemudian kita eksekusi untuk pakai lem untuk dipatenkan. Oke, kita copot dulu untuk bagian yang ke layarnya dulu, mainboard sini. Oke, ini dulu. Udah. Dan akhirnya Tuan Brad menghiasi semua yang ada di buku agar terlihat. Ini ada double tip untuk ditempelkan ke sini ya, agar nanti paten ke layar sini. Untuk proses pengeleman nanti agar tidak nempel ke sini ya. Kita copot dulu untuk double tip kecilnya. Ini tidak ada kendala lagi ya. Ini dicopot dulu untuk temper gelas ini. Kan temper gelas ini untuk melindungi dari layar belakang handphone ini. Nah, ini untuk segelnya kayaknya teman-teman. Kita coba buka untuk double tip ini. Pakai alat kayaknya lebih mantul. Ini untuk ini harus hati-hati ya teman-teman, karena di sini ada mesin untuk menghidupkannya di sini. Seperti ini. Kita akan memasangkan layarnya terlebih dahulu dan kita lem. Pakai lemnya B700, teman-teman. Ya, sayang. Oh, jangan lupa kemarin saya copot untuk saringan. Ya, nanti dulu ya. Papa lagi benerin ini dulu, Nak. Saringan telepon, ya. Saringan telepon mikrofon depannya. Apa yang mama apa? Mama pinjam ini peniti ya. Ini kan sedikit kotor teman-teman, kita bersihkan dulu pakai jarum pentul atau peniti. Nah, ininya kita bersihkan. Kelihatan nggak teman-teman?
Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Ini harus bersih. Tahun-tahun kita tidak terkenal juga. Sebaiknya kita cari pekerjaan lain saja. Papa, apa yang mama kata tadi? Udah dong. Papa atau si mama di belakang, Jan? Mm-mm. Tengok, lihatin. Iya. Andaikan kita bisa seperti mereka, apa karena gaya mereka ya? Gaya. Nah, sepertinya ini udah bersih kembali. Dan kita akan memasangkan ke bagian atasnya. Agar tidak lupa pos. Agar tidak ada kotoran masuk ke dalam mikrofon yang untuk menelpon di depannya. Lihat ini banyak semua Tuh. benarkah? Sepertinya mereka benar-benar memotong rambut di sini. Ditamakan ini pada kita. Setuju. Dan bagaimana denganmu? Baiklah, kita tunjukkan pada mereka apa yang terjadi. Pas tolong potong rambut kami seperti ini. Kami memandang musik heavy metal. Nah, baiklah, sudah selesai. Hei, kembali dan duduk di sini. Ayo. Baik, Pak. Kau ingin memotong dengan gaya seperti ini, kan? Iya, kami memproduksi keran ekstrim untuk mewujudkan penggemar kami. Yang ekstrim ya. Baiklah, kita mulai. Sekarang untuk menjadi band yang paling populer tinggal menunggu saatnya. Kita akan tunjukkan semuanya juara sejati. Aku yakin mereka akan tergila-gila. Pemasangan ini harus hati-hati teman-teman, takutnya tidak terpasang secara sempurna. Apa yang terjadi? Oke, untuk pemasangannya sudah selesai. Kita lanjut untuk proses pengeleman dari memasukkan layar ini ke batang ini. Oke, kita lanjutkan ke sini. Mama, terus di mana? Iya, ini dibenerin dulu, Nak. Untuk pemasangan lem ini harus secara merata dan perlahan ya. Jangan sampai ada lem yang terlewat. Dan sangat hati-hati juga jangan sampai mengenai layar dari handphone ini. Oke, bagi yang masih menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Petualangan Kang Ruslan. Bagi yang membutuhkan video untuk membongkar handphone atau memperbaiki handphone. Ini untuk jenis handphonenya A32 Samsung. Ini kemarin handphonenya kena air laut ya. Jadi untuk layarnya nggak bisa ditekan mati kayaknya untuk layarnya. Oke, kayaknya ini untuk lemnya sudah merata. Untuk memasangkan layarnya akan segera kita eksekusi. Seperti ini.
Untuk lem ini sangat bagus ya untuk pergantian layar handphone. Nah, ini di bawah, takut kena air lagi di bawahnya, harus lebih rapi lagi. Oke, kita saksikan ya teman-teman untuk proses pemasangan layar ini. Harus berhati-hati karena takut belepotan untuk lem ini. Gimana ya? Gini. Harus presisi. Mulai dari bawah dulu ya teman-teman, karena sangat sensitif di bagian bawah nih. Kemudian ke atas. Tekan-tekan agar menempel merata ya. Nanti kita untuk lebih lebih presisi lagi, kita akan jepit untuk layar ini agar bagus ya. Sudah kita rakit secara perlahan. Ini kita masukkan lagi untuk main ininya, main okta dari layar handphone ke mesin handphone. Harus ada kerasa krek, baru ini bisa masuk secara presisi dan sempurna. Iya, pakai apa itu sayang? Oke, kayaknya ini udah sesuai dan rapi. Oke. Untuk bagian kamera depannya jangan sampai terkena lem ya. Kita pasangkan untuk kamera depannya terlebih dahulu. Krek, terus ada suara krek. Sudah, ini udah 50% pengerjaan layar udah sesuai. Kemudian kita akan mengeksekusi dari yang tombol powernya, ini kan udah beli di toko oren. Tinggal kita masukkan. Tapi warnanya sesuai enggak? Beda dikit ya. Kita pakai yang lama aja. Masih sesuai kok. Ada titik-titik di ujung, doa keselamatan Untuk powernya udah masuk, ini tombol-tombol udah sesuai.
Kita rakit seperti ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ada krik krik krik, jadi udah ada suara krik, itu udah masuk secara presisi. Ini kayaknya ada yang salah teman-teman. Nah, ini udah sesuai. Klik. Harus suara ya, ada suara untuk sini. Udah sesuai presisi. Kemudian kita akan eksekusi untuk memasukkan baut-baut kecil. Ini bautnya harus terpasang semuanya teman-teman. Kalau kita mau jadi mekanik ataupun membetulkan barang orang lain, bautnya harus terpasang semuanya, jangan sampai bautnya tersisa. Nanti orangnya komplain atau ada, kenapa ini mas bautnya nggak ada 2, kemana itu? Nah, nanti orang itu tidak akan kembali lagi untuk memperbaiki handphone ke toko kita. Kalau seandainya punya toko, kalau saya punya memperbaiki punya sendiri aja, karena saya hobi memperbaiki handphone. Tahu ada kemampuan untuk membenarkan handphone ya. Oke, seperti ini teman-teman. Dilanjut sampai selesai ya. Ini untuk hobi ini sangat digemari ya teman-teman. Karena kalau digemari, hobi ini akan mendapatkan uang teman-teman. Seperti kan di YouTube ya, kalau YouTube kita harus rajin mengupload tutorialnya di sehari 3 kali. Kita bertahap ya, karena semua orang memiliki kemampuan masing-masing di dunianya ya. Dari kemampuan sains ataupun dunia lainnya ya. Udah deh, mau minum? Aus, boleh? Mau minum sayang? Oke. Oke teman-teman, untuk pemasangan baut-baut dari part dari atas sampai ke bawah sudah selesai semua. Tidak ada yang ngenog ataupun beranak. Sudah selesai, kita akan memasangkan untuk backdrop belakangnya. Oke, kemarin saya sudah bersihkan untuk backdrop belakangnya. Tinggal memasukkan ini aja, lemnya aja, teman-teman. Udah rapi nih, teman-teman. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan untuk perbaikan handphone A32. Oke, jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe di channel Petualangan Kang Ruslan untuk cara-cara memperbaiki handphone dan berpetualangan saya di luar rumah. Oke, kita pakai lem B7000 lagi. Oke, kita lem dulu secara perlahan sesuai dengan alur dari handphone ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan orang-orang baik di sekitar kita ya. Amin, amin, Allahumma amin. Oke.
Terima kasih yang sudah subscribe di channel Petualangan Kang Ruslan untuk edukasinya. Terima kasih ya semua teman-teman. Seperti inilah kegiatan saya untuk memperbaiki handphone yang rusak. Saya belajar ini dulu bersekolah di sekolah SMK. Kemudian saya juga otodidak agar memaksimalkan untuk memperbaiki barang-barang yang rusak, seperti barang elektronik maupun non elektronik. Oke, kayaknya ini udah rapi untuk lem-lemnya ya. Kita akan pasangkan untuk backup dari handphone A32. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Presisi dan sempurna. Agar maksimal untuk perapetan lem dari B700 ini, kita menggunakan ini alat bantu untuk membaguskan handphone ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dulu untuk reparasi handphone A32 Samsung. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.